Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kali. Wow, banyak sekali lapar ya hari ini. Iya. Nanti yang belum sarapan, sudah sarapan ya, biar nanti materi selanjutnya tubuhnya menangkap materi dengan baik. Gitu ya anak-anak. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa dahulu. Ketua kelas atau yang mewakili bisa disiapkan. Oh iya, bisa disiapkan Mbak Cindy. Okay. Before we start our lesson today, please pray begin. Thank you. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Nina. Kemana Mbak Nina? Latifa. Tadi tidak ada izin sama saya. Latifa sakit, Miss. Oh sakit apa? Demam. Udah berapa hari tidak masuk Atifah? 2 hari ini. Kita presensi dulu ya. Yang pertama Cindy Amelia, Hadir. Nina Alfia, Nggak masuk. Diah Ayu Razeka, Hadir. Hafid Renaldi, Hadir. Dela Puspita, Hadir. Amanda Putri Adelia, Hadir. Fadila Pungki, Hadir. Nadia Nur Koiria. Nggak masuk. Oh, tidak masuk ya. Nggak masuk. Kemana Nadia? Nggak tahu, Miss. Gak ada izin, Miss. Malas. Oke, Aliza Wulandari, Nggak masuk. Jangan masuk, Miss. Natasha Afrilia, Hadir. Asyifa Diana Padani, Arina Sabila Ilhaq, Hadir, Miss. Alvan Hadir. Restuhananto, Ridwan Yoga Pratama, Atifah Azahwa Nurul Zana. Sakit, Sakit ya. Miss. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya teman-teman. Oke, sebelum ke materi, kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa ya? Nggak tahu, Miss. Tidak tahu. Nggak tahu. Kita akan mempelajari tentang descriptive text. Nah, apa sih descriptive text itu? Ada yang tahu nggak sebelum Miss menjelaskan? Teks deskriptif, teks Yang mendeskripsikan sesuatu bisa objek, terus Iya. apalah, orang ya, Orang, terus apa lagi? Benda, kayak gitu ya. secara detail. Nah, di descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang, atau suatu benda, baik bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Tujuannya adalah descriptive text untuk menjelaskan atau menggambarkan atau seseorang suatu benda tersebut. Nah, kira-kira nih di sini kalian pasti punya ya teman TK atau SD, SMP. Kira-kira ingat nggak ciri-cirinya teman itu gimana? Teman kalian? Sudah. masih ingat. Gimana ciri-cirinya Mbak Cindy? Hitam. Itu teman SD apa SMP apa SMA? SMP. Oh SMP. SMP mana Mbak Cindy? SMP 1. SD, Miss. Oh SD. Saya dari SD Purworejo. Oh Purworejo. Itu teman apa? Kemana-mana ya? Ke kantin, kayak besti kayak Enggak, gitu. itu teman saya tapi suka bully. Oh suka bully. Pantesan gitu. Nggak dilaporkan kan orang tuanya kalau bully kayak gitu? Enggak, udah dilaporkan sama guru Harus saya, dilapor. itu namanya Gus Marsidi. Oh. Kira-kira yang lain ada lagi nggak teman-temannya? Atau mungkin TK? Mantan. Nah itu adalah kita mengenali orang tersebut ya. Jadi tujuannya manfaatnya itu supaya kita mengenali orang tersebut atau mengenali benda tersebut. Jika kita tidak mengenali, kita tidak akan tahu manfaatnya objek itu apa, terus sifatnya bagaimana, kayak gitu ya teman-teman. Iya, Mi. Nah kemudian tujuannya mempelajari materi ini apa? Yang pertama
agar kalian mampu untuk mengidentifikasi pengertian dari descriptive text. Kemudian yang kedua ada nanti mengidentifikasi sebuah unsur kebahasaan, kemudian generic structure-nya bagaimana, dan yang terakhir adalah contoh-contohnya. Kemudian ada struktur umum. Yang pertama ada identifikasi dan deskripsi. Identifikasi ini adalah pendahuluan, jadi berupa gambaran umum tentang suatu topik atau pengenalan objek hal yang dideskripsikan. Kalau deskripsi itu berisi informasi tentang ciri-ciri khusus orang, objek yang dideskripsikan, misalnya sifat-sifat, tampilan fisik, dan lain-lain. Nah, di situ ada contohnya, itu gambar apa ya teman-teman? Gajah. Ya. Nah, coba siapa yang ingin membaca itu? My favorite animal. Saya. Iya, Mas Hafiz, boleh dibaca? My favorite animal is an elephant. It is a big animal with gray skin and large ears. It has a long trunk and short tail. Elephants are strong and smart. Nah, di situ udah jelas ya, yang warna merah itu bagian identification. Untuk yang warna biru itu bagian description. Nah, hewan favorit saya adalah gajah. Gajah adalah hewan besar dengan kulit berwarna abu-abu dan telinga yang besar. Gajah memiliki belalai yang panjang dan ekor yang pendek. Gajah itu kuat dan pintar. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Banyak, Miss. Ya, gimana Mas Hafiz? Bedanya apa ya, Miss? Sama identifikasi sama deskripsi. Kan kayak sama gitu aja. Kalau identifikasi itu kayak menjelaskan topiknya terlebih dahulu judulnya, seperti yang my favorite animal is elephant. Hewan favorit saya adalah gajah. Nah, baru disambung yang deskripsi. Kita sudah masuk bagian ciri-ciri, kayak mendeskripsikan warnanya gajah itu apa, kemudian bentuknya itu bagaimana, mempunyai belalai kayak gitu. Paham Mas Hafiz? Paham. Oke, selanjutnya ada unsur kebahasaan deskriptif teks. Yang pertama adalah apa itu anak-anak? Noun. Nah, noun itu menggunakan kata benda yang spesifik, misalnya my cat, my boyfriend, kemudian national monument, kemudian selain itu sering menggunakan adjektif kata sifat. Contohnya itu a big house, kemudian a smart student, and then independent woman. Nah, yang kedua ada simple present tense. Itu menggunakan kata kerja dasar atau bentuk pertama. Nah, contohnya apa teman-teman? My office has 2022 floor. And then Aska is pretty. Artinya apa itu? Aska cantik. Aska itu laki-laki atau perempuan? Itu kalau di situ perempuan ya. Kemudian my office has 2022 floor. Artinya apa teman-teman? Kantor saya memiliki 22 lantai. Iya. Kemudian ada di situ adjektif. Adjektif apa ya? Kata Sifat. Ya, kata sifat itu digunakan untuk menjelaskan objek. Kemudian yang terakhir ada figurative language. Figurative language adalah menggunakan bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca. Misalnya, my love for you is as big as the ocean, and then her skin is as white as the snow. Artinya, kulitnya seperti salju. Sampai sini paham ya? Insya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh deskriptif tentang orang. Siapa yang ingin membaca? Mungkin dari situ ya, biar nggak ngantuk. Ya. Ini semua Miss, apa satu kalimat? Semua. My best friend is Rina. She's a cheerful and kind girl. She has long hair and always wears
wears a bright smile. Rina is smart and loves reading books. Every time we meet, she shares interesting stories from her favorite novels. Nah, di sini kira-kira yang bagian identifikasi sama yang deskripsi yang mana ya? Identifikasinya yang my best friend is Rina. Ya, kalau yang deskripsi si is sampai novel. Novel. Ya. Oke, kira-kira ada yang bisa mengartikan nggak itu artinya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, di sini ada artinya. Siapa yang ingin membaca? Mungkin selanjutnya Mbak Pungki. Nanti urut ya. Oh, Jadi itu satu kalimat. Ya, satu paragraf. Semua. Sahabat terbaikku adalah Rina. Dia adalah seorang gadis yang ceria dan baik hati. Rambutnya panjang dan selalu tersenyum cerah. Rina pintar dan suka membaca buku. Setiap kali bertemu, dia selalu berbagi cerita menarik dari novel-novel favoritnya. Oke. Nah, di situ adalah tadi apa? Deskriptif tentang Rina. ya, tentang orang. Selanjutnya ada deskriptif tentang tempat. Nah, itu gambar apa anak-anak? Pantai. Nah, siapa yang udah pernah ke pantai? Saya Pantai mana aja? Aja. Aja ya, mayoritas sudah pernah ya. Pacar udah belum? Nah, oh belum pernah. Nanti ke Pacar ya. Bisa pacar dulu. Selanjutnya ada deskriptif tentang tempat. Nah, siapa yang ingin membaca selanjutnya? Mbak Cindy. Okay. The beach near my house is very beautiful. The sand is soft and white, and the weather is clear blue. Many people come to swim, play, or relax under the sun. In the afternoon, the sunset makes the sky look orange and peaceful. Ya, dah di sini mana yang bagian identifikasi dan mana yang bagian deskripsi? Yang itu. Yeah, the beach near my house is very beautiful. Adalah identifikasi. Iya. Terus yang the sand and still peaceful is deskripsi. Iya, betul. Kira-kira sudah paham ya anak-anak? Yes. Selanjutnya, nah ini ada versi Indonesianya. Coba Mas Hafiz selanjutnya dibaca. pantai dekat rumah saya sangat indah. Pasirnya lembut dan putih dan airnya biru jernih. Banyak orang datang untuk berenang, main atau bersantai di bawah sinar matahari. Di sore hari, matahari terbenam membuat langit terlihat jingga dan damai. Ya. Nah itu tadi deskriptif tentang benda, tentang laut ya, pantai ya. Selanjutnya ada tentang benda. Maaf tadi tentang tempat ya. Selanjutnya tentang benda. Nah, coba Mas Alvan dibaca. I have a full backpack that I always use for school. There's many pockets and strong zippers. My bag is light, you can carry a lot of books. I like it because it's simple, useful, and easy to carry anywhere. Ya, itu yang bagian identifikasinya mana Mas Alvan? Identifikasi, I have a blue black backpack that I always use for school. Ya, kalau yang bagian deskripsi Deskripsinya it has many pockets until anywhere. carry anywhere. Ya, betul. Selanjutnya ini ada versi Indonesianya Mas Ridwan, boleh dibaca. Saya memiliki tas ransel biru yang selalu saya gunakan untuk sekolah. Tas ini memiliki banyak kantong dan resleting yang kuat. Tas saya ringan tetapi dapat memuat banyak buku. Saya menyukainya karena tas ini sederhana, berguna dan mudah dibawa kemana-mana. Ya, nah jadi anak-anak tahu nggak perbedaannya deskriptif tempat, benda ataupun orang? Jadi perbedaannya kalau orang itu kita mendeskripsikan fisiknya kayak Rina tadi kan cantik, terus rambutnya bergelombang, lurus kayak gitu. Kemudian kalau tempat kita mendeskripsikan tentang suasananya, kemudian pengunjungnya banyak apa enggak. Terus kalau sore hari itu langitnya berwarna jingga kayak gitu. Nah kemudian kalau apa tadi yang satu Benda. ya benda itu menjelaskan warnanya, kemudian kegunaannya untuk apa kayak gitu ya anak-anak.
Jadi itu tadi perbedaannya. Kemudian selanjutnya ada kosakata umum yang sering digunakan dalam descriptive text. Itu ada apa saja? Yang pertama beautiful, kemudian big, and then small, tall, friendly, clean, soft. Nah, itu kosakata yang sering banget digunakan dalam descriptive text. Beautiful apa artinya? Cantik. Kemudian big, besar. Small, kecil. And then tall, tinggi. Friendly, ramah. And then clean, bersih. Dan yang terakhir soft, lembut. Nah, lembut. Kira-kira paham sampai sini? Miss. Paham. Tadi Miss ada handout yang bendahara kelas nanti di print ya, kemudian dibagikan satu-satu untuk kisi-kisi kita UAS nanti ya. Di print ya. Saya kan ketua, Miss. Oh, maksudnya ranting ke bendahara gitu ya. Nah, di sini Miss punya soal nih. Nanti kalian menentukan mana yang bagian generic structure-nya, kemudian mana yang bagian unsur kebahasaannya. Kalau tadi kan unsur kebahasaannya ada apa saja? Simple present tense, kemudian noun, adjective, kayak gitu loh. Nah, sekarang kalau di soal ini cukup kalian mencari yang bagian adjective sama noun saja ya. Mungkin dari Mbak Amanda. Nanti dicocokkan sama-sama ya. Iya, Miss. Kasih ya. Kurang besar, tapi kelihatan ya. Ya, kan. Dikerjakan dengan teliti ya, nanti nilainya yang tinggi bisa untuk membantu UASnya jika nilainya kurang, begitu ya anak-anak. Iya, Miss. Yes, small subject. Yeah. Saya kira tidak ada kesulitan ya anak-anak, semuanya udah pada paham. Ya, Miss. Dan Miss harap itu nilainya jangan sampai ada yang di bawah 75 ya. Kalau sebelumnya boleh, Miss. Ya naik sedikit 80 sudah bagus itu. Bisa membantu kalau nilainya, kalau ketika nilainya UAS jelek. Satu. Sudah, Miss. Sudah? Sudah. Ya, Miss. Nilainya sudah apa belum? Ya. Kalau sudah kita cocokkan sama-sama ya. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Oke, kita bahas sama-sama. Oh ya, mungkin di pojok kiri atas ditulis namanya masing-masing dan mana atas, Miss. Oh iya, pokoknya dicari ya space yang kosong buat isi nama. Nanti kalau ditukarkan biar tidak tertukar dengan temannya. Oke. Kecil aja enggak apa-apa. Besar.
Iya dong. Sudah? Iya. Ininya selesaikan. Itu yang belakang sudah apa belum? Garis. Oke. Ini sablaan nih. Perasaan. Iya. Bu. Biasa. Ini boleh dibawa pas ulangan enggak? Nggak boleh. Kan katanya tadi udah paham semua. Alamat. Ditukarkan kemana, Miss? Ke siapa? Sampingnya aja. Ya. Samping kanan atau kiri? Kanan boleh, kiri boleh. Yang penting nggak dipegang punyanya masing-masing ya. Oke, kita cocokkan semua ya. Sudah selesai ditukar. Oh, ada yang belum? Ya, kita tunggu ya. Nggak sulit toh, kok lama ya? Sudah nih, sudah. Nah, kita cocokkan ya. Yang pertama, bagian identifikasi. Bagian identifikasi yang kalimat this is a rabbit, it is a small and cute animal. Kira-kira betul semua apa enggak di sini? Ada yang salah? Tidak ada ya. Nah, penjelasannya itu kenapa kok di situ menjelaskan this is a rabbit, karena memperkenalkan hewan yang akan dideskripsikan. Oke, berarti sampai sini udah paham ya. Selanjutnya bagian description. Kalimatnya the rabbit has white and soft fur. It has 4 ears and red eyes. Its body is small and light. The rabbit likes to eat carrots and jump around the field. It is a very gentle animal. Nah, itu menjelaskan apa, anak-anak? Menjelaskan ciri fisiknya. Ciri fisiknya siapa? Rabbit. Nah, menjelaskan ciri fisik dan kebiasaan hewan. Kebiasaannya apa? Kelinci itu? Ya. Kemudian makanannya carrots. Apa carrots? Wortel. Nah, sampai sini ada yang salah nggak? Tidak ya. 100 minus. Kemudian ada, nah, yang bagian unsur kebahasaan yang non. Ada apa saja yang non? Yang pertama rabbit, kemudian fur, selanjutnya ada ears, and then eyes, body, carrots, and feet. Nah, rabbit itu menjelaskan apa? Hewan yang dideskripsikan. Kalau fur menjelaskan bulu. Fur menjelaskan bulunya gimana? Bulu kelinci lembut ya, ada halus. Kemudian ada ears, menjelaskan telinga ke kelinci. And then ada mata, tubuh, makanan, dan feet, tempat tinggal. Selanjutnya, ada yang salah nggak di sini? Ada. Yang bagian mana? Habis hanya menuliskan 3. Kok 3 Miss? Itu kan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kurang teliti ya. Iya. Nanti dipelajari lagi ya. Iya, kurang fokus. Kurang fokus, ngantuk toh. Belum sarapan tadi? Belum. Cuma 3. Selanjutnya ada, nah, ada adjective phrase. Yang pertama ada apa? White. Ya, kemudian Soft. kemudian long, red, Small. white, gentle, dan cute. Nah, itu menjelaskan apa yang white? Warna bulu kelinci. Kemudian ada tekstur bulu. Teksturnya lembut ya tadi. Ya. Kemudian panjang telinga. Panjang nggak telinganya? Panjang. Panjang. Kemudian ada warna mata. Warnanya mata apa? Merah ya warnanya. Iya. Kemudian ukuran tubuh. Ukuran tubuhnya besar atau kecil? small, Kecil. Ya. Kemudian berat tubuh.
Berat ya kelinci. Siapa di sini yang punya kelinci? Oh, Mbak Asifa. Apa warnanya apa Mbak Asifa? Ada yang coklat, ada yang putih, Miss. Oh, besar ya? Iya. Terwelo, Miss. Makanannya juga water Mbak Asifa. Miss. Kadang juga Pak rumput. Oke, selanjutnya ada berat tubuh, kemudian sifat kelinci dan penampilan umum. Cute. Ya. Nah, kira-kira betul semua ya. Tadi Mas Hafiz ada yang salah ya? Tidak salah satu. Siapa Mbak Amanda? Pungki. Oh, Pungki. Cute-nya tidak ada. Belajar lagi ya nanti Mbak Pungki. Oke, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya itu disimpan ya buat belajar nanti waktu UAS. Nah, kemudian di sini Miss ada gambar nih. Ada gambar. Dua orang boleh ke depan. Mungkin Mbak Cindy sama Mbak Pungki bisa ke depan. Bisa. Sweet. Nanti yang kalah menebak objek apa itu, dan kemudian kalau yang menang nanti mendeskripsikan ya. Sweet dulu, yang menang siapa? Kalah berarti Mbak Pungki ini yang mana? Iya, pertama sih. Dan mungkin Oh, ganti ya. surat. Terus dideskripsikan. Terus nanti Mbak Cindy yang menebak. Orang bekerja di sekolah, mengajar. Teacher. Yeay, betul ya. Coba dikasih lihat temannya. Cindy dan Mbak Pungki, terima kasih ya. Ini cuma buat refleksi aja. Nah, dari sini sudah paham ya kalian semua? Tadi ada bahasa aja di dalam descriptive text. Ada bahasaan, kemudian jenis. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong dipimpin berdoa dulu Mas Hafiz atau Mbak Cindy. Okay, before we close our lesson today, please pray again. Thank you. Oke, cukup sekian ya anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Miss harap nanti kalian saat UAS bisa mengerjakan dengan betul semua ya harapan Miss, dan dapat nilai yang memuaskan. Oke, cukup sekian dari Miss. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. See you.